Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di saluran YouTube kami di Edu Merdeka. Pada video kali ini kami akan membahas tentang dashboard visualisasi data atau DVD School dan bagaimana inovasi ini dapat membantu dalam menerapkan dan menjalankan tata tertib sekolah dengan lebih efektif. Tata tertib sekolah merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan efisien. Namun, seringkali mengelola dan memantau tata tertib sekolah dapat menjadi tugas yang rumit dan sangat banyak memakan waktu. Disitulah DVD School hadir sebagai solusi, bahwa DVD School adalah sebuah dashboard visualisasi data yang dirancang khusus untuk membantu pengguna, seperti mungkin saja kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa dalam mengakses informasi yang relevan dan mudah dipahami tentang tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana DVD School dapat membantu Bapak Ibu guru di sekolah. Yang pertama tentunya memantau kehadiran siswa. Kedua adalah mengelola kedisiplinan peserta didik kita. Dan yang ketiga, memperbaiki pelaporan dan komunikasi sekolah. Dan yang keempat, memonitor pencapaian akademik. Melalui video ini, kami akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana menggunakan DVD School untuk menjalankan tata tertib sekolah dengan efektif dan efisien. Bahwa kami juga akan berbagi tips dan saran yang berguna untuk memaksimalkan penggunaan dashboard ini. Jadi jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana DVD School ini mungkin dapat membantu dalam mengelola tata tertib sekolah, tetaplah bersama kami dan tonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia pendidikan. Kita lanjut tentang materi. Pada hari ini saya ingin membahas tentang dashboard digital tata tertib sekolah. Di sini saya coba akan tampilkan. Ini salah satu dashboard digital tata tertib sekolah yang coba kami terapkan. Sebenarnya banyak sih fitur-fitur yang bisa kami tampilkan, namun kita akan bertahap. Hari ini kita membahas tentang bagaimana pengelolaan tata tertib sekolah. Nah, ini tata tertib sekolah kami yang hampir semua pelanggaran-pelanggaran dan prestasi-prestasi peserta didik kami himpun dalam sebuah aplikasi yang berbasis web. Ya, seperti Bapak Ibu lihat di monitor HP atau di monitor PC Bapak Ibu guru. Di sini sangat memudahkan Bapak Ibu guru untuk mengetahui jumlah pelanggaran dan jumlah prestasi yang diraih oleh peserta didik kita. Di sini kita bisa kontrol per siswa, kemudian per kelas, kemudian per hari, kemudian ada pilihan di sini. Kemudian ini pilihan maksudnya tanggal berapa, kemudian di sini ada kategori. Kategori di sini ada dua. Yang pertama adalah jenis pelanggaran peserta didik itu, yang kedua adalah prestasi peserta didik tersebut. Ini ada beberapa menu di sini. 1 2 3 4 5 ada 5 menu. Di sini ada prestasi, pelanggaran, kemudian isian data. Ya, ini prestasi, jadi jumlah keseluruhan peserta didik yang terakumulasi di sini, jumlah prestasi yang ada adalah 90 poin. Itu keseluruhan data yang masuk, yang punya prestasi. Kemudian ada juga pelanggaran. Keseluruhan pelanggaran yang ada yaitu 728 jumlah keseluruhan peserta didik kita.
Kemudian di sini ada isian data. Isian data ini ketika ada peserta didik kita yang melanggar, disitulah kita mengisi data tersebut, termasuk dengan prestasi-prestasi yang dimiliki yang telah diraih oleh anak-anak peserta didik kita, termasuk peserta siswa kita, ya. Kemudian termasuk grafiknya, ini ada tampil, ya. Di sini ada prestasi. Kita coba misalnya, jadi kita singkat saja. Misalnya kita, karena yang tabel ini di sini ada 72 peserta didik. Ada 72 peserta didik. Jadi kita dalam pembuatan data semua kita isi dulu, sehingga semua nama, NIS dan sebagainya sudah tercover dalam aplikasi ini. Tinggal jika ada peserta didik kita melanggar, tinggal kita isi di sini. Contohnya, saya ingin mencari satu nama, misalnya namanya siapa ini, ya. Kita cari nama, kita klik saja, ya. Baru kemudian, nah, akan mencari nama tersebut. Jadi anak tersebut pada tanggal 20 April 2023, tepatnya hari Jumat, namanya adalah Aziza, beliau adalah PJJ, ya. Kategori pelanggaran tidak masuk tanpa keterangan. Tetapi di prestasinya itu, kalau pelanggarannya tadi ada 3 poin, ya. Kemudian Asisa juga pada tanggal 24 April 2023 hari Sabtu PJJ, kemudian prestasi juara lomba yang diselenggarakan oleh sekolah. Itu adalah salah satu contoh data yang akurat, yang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Kemudian kita coba lagi satu, misalnya ini, ya, dia akan terbaca datanya otomatis. Ini ada 3. Jadi bulan Mei itu namanya Naila, ini lengkap semua datanya, ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi prestasi Naila itu tidak ada, kemudian pelanggaran 9. Jadi ini ketahuan ada poin, ada 9, 3, berarti poinnya 9. Apa tujuannya nilai prestasi dengan nilai pelanggaran? Jika pelanggaran, misalkan si A setiap pelanggarannya itu poinnya 10. Kalau 10 kali melanggar berarti poinnya adalah 100. Ini adalah bahan pertimbangan Bapak Ibu guru ketika si A ini bermasalah, baru kemudian kita rapatkan oleh teman-teman guru. Kita tidak serta-merta bahwa kita harus keluarkan anak-anak, tetapi kita melihat data yang ada termasuk di prestasinya. Bagaimana prestasinya? Ternyata si A itu prestasinya ada beberapa kegiatan yang dia ikuti sehingga mendapatkan nilai poin prestasi itu 80. Dari 100 pelanggaran itu bisa dikurangi 80 poin. Jadi itu lagi yang menyelamatkan peserta didik, sehingga ini adalah data yang akurat untuk bagaimana kemudian mengambil keputusan dan kebijakan. Jadi kita tidak serta-merta mengambil sebuah keputusan yang sewenang-wenang tanpa berbasis data. Kemudian ini ada isian data. Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah hanya diberikan akses untuk mengisi data ini. Hanya guru yang sebagai admin yang diberikan oleh pihak sekolah untuk mengisi semua data, baik itu BK, wali kelas dan guru-guru lain yang punya kompeten dalam hal tersebut. Mungkin ada yang bertanya, dari mana itu pelanggaran? Di sekolah kami kita rumuskan ada 90-an poin pelanggaran peserta didik kita, itu yang kami masukkan dalam bentuk data, sehingga semua pelanggaran itu ada penilaian tersendiri. Tentunya itu melalui dengan diskusi yang ketat oleh teman-teman guru dengan kepala sekolah. Saya kira seperti itu untuk gambaran umum bagaimana kemudian mengelola dashboard digital tata tertib sekolah.
supaya aman dan terkendali. Ada yang saya lupakan terkait dengan ini, kan terkait dengan admin sekolah, admin yang diberikan admin untuk bagaimana kemudian mengisi data-data pelanggaran dan prestasi peserta didik. Kita buka misalnya tampilan berikut ini adalah khusus akses kepada peserta didik kita, ya, peserta didik kita dan orang tua yang ada di luar sana. Bahkan masyarakat umum bisa mengakses data ini. Misalnya si A akan dikeluarkan di sekolah ini karena si A punya data pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, bahkan sampai ratusan pelanggaran yang mereka langgar tanpa ada prestasi, sehingga ini anak harus dikeluarkan, dan memang harus fatal ini masalahnya. Apakah misalnya pelanggarannya narkoba atau sebagainya, sehingga ketika anak-anak dikeluarkan pasti orang tuanya bertanya kenapa anak saya dikeluarkan, sehingga sebagai orang tua yang bijak tidak mesti lagi ke sekolah mempertanyakan kenapa anak saya keluar. Apalagi sering kita dengar guru, kepala sekolah diancam, bahkan dibawakan badi, kenapa anak saya dikeluarkan. Jika kita berbicara persoalan data, orang tua yang bijak tinggal melihat link yang pernah kami sosialisasikan, link yang pernah kami bagikan kepada orang tua, maka orang tua akan membuka data itu. Ketika membuka data, ternyata orang tua si A tersebut menyadari bahwa memang sekian banyak pelanggaran mulai A sampai Z, inilah pelanggaran anak saya, wajar memang dikeluarkan. Bahkan tidak ada prestasi yang bisa membantu si A tersebut, sehingga ini mengurangi hal-hal yang kita tidak inginkan di sekolah kita. Makanya harapan kami memperkuat data melalui dengan digitalisasi dalam bentuk visual. Orang tua peserta didik akan bisa mengakses kapan dan di mana saja, termasuk alasannya anaknya dikeluarkan dan sebagainya. Saya kira seperti itu terkait dengan catatan tata tertib sekolah dengan pengelolaan visualisasi data, atau dalam hal ini DVD School yang kami terapkan di sekolah kami, yakni SMP Muhammadiyah Boarding School Rapang. Saya kira seperti itu Bapak Ibu di mana saja berada. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana DVD School ini dapat membantu dalam mengelola data tata tertib sekolah, tetaplah bersama kami. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel Edu Mardeka ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan selamat menonton video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.